Selamat menjalankan ibadah puasa untuk keluarga MVP. Selalu update konten terbaru dari kami ya dengan subscribe channel MVP Entertainment ID. Ibu mau kemana sih, Bu? Udah cepetan ikut ibu, nanti bapak kamu hilang. Bu, tungguin aku. Udah Siska buruan. Aduh, kemana ya mereka? Sis, itu dia Sis. Siska, cepet guys, kita kepergokin dia. Bu, cepet kejar. Ayo Siska. Ya ampun, lari kemana ya Sis? Aduh, Ibu kayaknya salah lihat deh. Itu bukan Bapak. Itu bapak, ibu yakin kok. Ya, tapi kalau itu Bapak, Bu, ngapain Bapak menghindar dari kita? Justru itu yang ibu mau selidikin. Kenapa coba bapak itu menghindar? Berarti bapak itu menyembunyikan sesuatu. Gimana sih kamu? Ayo, yuk, buruan nanti dia hilang loh. Aduh, ngapain sih kita mesti lari-lari kayak gini? Udah diem aja, nggak usah banyak nanya. Tunggu, Bu. Aduh, ada apa lagi sih, Sis? Bu, udah yuk, Bu, kita pulang. Kayaknya Ibu salah lihat deh. Salah lihat gimana sih? Itu bapak kamu kok. Siska, jangan-jangan ya bapak kamu tuh lihat kita. Terus dia kabur, sembunyi gitu. Bu, tapi jalanannya juga buntu, Bu. Kita mau kemana lagi? Udah yuk, Bu, pulang aja. Ya, Bu, pulang ya, Bu. Ya udah yuk. Hei! Lu mau nyolong motor gue ya? Bu, kita bukan maling motor, kita nggak mau nyuri motor. Alah minggir lu. Lu dasar maling lu. Pokoknya kami bukan maling motor, ya. Terus kenapa kalian ada di rumah Sis, gua? itu kan suara bapak kamu, Sis. Oh iya, Bu, bener itu Bapak, Bu. Gua teriakin lo. Bu. Oke, jadi bapak sembunyinya di sini. Sabar, Bu. Diam. Ibu, siapa? Saya justru mengejar mereka, Bu. Ternyata mereka sembunyi di sini. Tuh kan, Bu. Kita bukan maling motor kan? Kamu memang bukan pemaling motor, tapi kamu maling suami orang. Bu, sabar, Bu. Sabar apa? Hah? Ya udah, maaf deh. Gue nggak mau ikut campur ya masalah ini. Bapak mau bohong? Udah ketangkep basah kayak gini? Jadi bener, itu pacar Bapak. Saya bukan pacarnya. Saya istri sahnya. Aku dan ibuku sangat kaget setelah mengetahui bahwa ayah diam-diam menikah lagi. Ibu tentu saja tidak bisa menerima kenyataan kalau dirinya dimadu. Pak, bapak tuh masih ingat pula. Ini rumah saya? Apa benar yang dikatakan perempuan itu? Ya, benar. Bapak selama ini saya dimadu. Ya, karena kamu sudah nggak pernah memikirkan saya. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan kamu. Jangan salahkan saya kalau saya tergoda oleh wanita lain. Jangan banyak alasan, tau nggak? Sebentar, saya belum selesai ngomong, saya harus bicara sama bapak. Mau bicara apa lagi? Buat saya ini, semua ini sudah selesai. Jadi suka nggak suka, kamu harus terima kenyataan ini. Ya Allah, jadikan hamba orang yang taat kepadamu. Orang yang takwa dan beriman. Agar hamba bisa menerima ujian dengan sabar dan ikhlas. Jadikan hamba ibu yang baik. Agar hamba bisa jadi teladan untuk anak hamba. Jadikan juga hamba istri yang soleh. Agar hamba bisa jadi makmum bagi suami hamba. Jauhkan semua keburukan dari keluarga hamba. Kupasrahkan semuanya kepadamu ya Allah. Amin.
kalian? Mau ikut campur urusan gua? Mas mending pergi aja, nggak usah ganggu perempuan ini. Jangan sok jagoan lu ya. Mas Adi dia pingsan. Iya, kayaknya kita harus bawa dia ke rumah sakit. Aku takut dia kenapa-napa. Alhamdulillah. Kamu udah sadar? Gimana ini? Iya, kamu sekarang lagi ada di rumah sakit. Tadi kami yang bawa kamu kemari. Makasih ya udah nolongin aku. Udah nggak apa-apa. Nama kamu siapa? Leni. Ya udah. Kamu? Ngapain kamu di sini? Ini ibu aku, Kak. Kakak kenal sama ibu aku. Jadi anak ini anak kamu? Siska, kamu kenal sama ibunya Leni? Iya, aku kenal. Dia ibu tiri aku. Namanya Leni. Dia anak aku. Dia adik tiri kamu. Jadi, kamu dan ayah saya sudah menikah lama? Umurnya 21 tahun. Pastinya saya sudah menikah dengan ayah kamu selama 22 tahun. Jadi, kamu kakak aku. Makasih ya, Kak. Udah nolongin aku. Aku sangat kaget setelah mengetahui kalau ayah ternyata sudah lama menikah dengan Tante Nunu. Bahkan, anak dari hasil pernikahan mereka pun hampir seumur denganku. Dan aku menceritakan semua itu kepada ibu. Kenapa kalian kesini lagi? Saya mau memberi pelajaran kepada orang yang sudah berani merebut suami saya. Kalian nggak boleh masuk. Enggak, saya mau masuk. Sebaiknya kamu pulang. Enggak, saya nggak mau. Bu, ibu nggak apa-apa kan, Bu? Dengar baik-baik. Saya berharap kamu akan mendapatkan pembalasan dari perbuatan kamu sama aku. Kalau kamu nggak terima perlakuan saya, silakan tuntut cerai saya sekarang juga. Hamba mohon petunjuk darimu ya Allah. Agar hamba bisa memutuskan tindakan yang tepat dan benar. Agar permintaan cerai hamba terhadap suami hamba bukan hanya karena amarah sesaat. Ridhoi ya Allah. Amin. Maaf aja kamu bilang. Hah? Begitu enaknya kamu bilang maaf. Kamu tahu gak sih begitu sakitnya hati aku dan kamu bikin kayak gitu. Kamu tuh pelakor. Saya bukan pelakor. Kamu tuh merebut suami orang. Saya gak berniat untuk merebut Mas Tejo dari Mbak. Saya gak mau dengar alasan kamu. Gak mau. Apa yang ibu saya katakan itu benar, Bu? Dia tidak pernah merebut suami ibu. Kamu gak usah ikut campur ya. Jelas aja kamu bela ibu kamu ini. Meskipun ibu kamu ini salah. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah menerima perlakuan kamu seperti ini. Dasar kamu tuh pelakor. Kalau aja dulu saya tahu Mas Tejo udah punya istri, saya nggak akan mau untuk dinikahin. Oh, oke. Kalau kamu memang maunya begitu, sekarang berarti kamu bisa cerai dong dari Mas Tejo. Semua udah terlanjur terjadi, Bu. Ini bukan salah ibu saya. Gak segampang itu. Berarti benar dong apa kata saya. Kamu itu merebut suami orang. Pelakor! Ibu, lebih baik kita pulang ya, Bu, sekarang ya, Bu ya. Ya, Bu. Ibu istighfar, Bu, Ibu jangan ikutin emosi Ibu ya. Emosi itu setan, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu, sekarang kita pulang ya, Bu. Siska yakin ini bukan jawaban dari sholat istiqoroh yang Ibu lakuin semalam. Sis, Ibu belum puas melampiaskan apa yang Ibu tahu. Ibu sakit. Iya, Bu. Tapi kita harus pulang, Bu. Kalau misalkan sampai ayah ngeliat kita kesini, ayah bisa marah. Dan nanti Ibu juga yang disalahin. Ibu emosi, Sis. Ibu terbawa amarahnya Ibu sendiri. Ibu gak bisa kayak gini terus.
Ya udah Bu, pelan-pelan Bu. Bu, Ngapain kamu kesini lagi? Saya kan sudah bilang, jangan pernah kesini lagi. Pak, tadi Ibu cuma mau ketemu sama Tante Nunu. Alah, kamu nggak usah sok belain ibu kamu. Hah? Ibu! Ibu awas Bu! Udah Siska, kamu mau ngapain? Ibu, itu bahaya Bu! Jangan! Ibu, tapi ini bahaya Bu, Ibu istighfar Bu. Ibu, usahain barang-barang ayah itu bukan berarti bisa hilangin perasaan Ibu Bu. Enggak. Ini bisa membuat bapak kamu tuh jadi kapok. Ibu, tapi bukan gini caranya untuk bikin bapak kapok Bu. Harus gimana lagi? Gimana lagi? Ibu bakar aja motor bapak kamu. Iya. Atau ibu bakar bengkel AC bapak kamu, iya? Enggak Bu, Ibu sendiri kan yang ngajarin Siska. Kalau kita tuh harus melihara barang. Lagian barang-barang itu masih bermanfaat Bu. Dan dengan kayak gini kita bisa membuat masalah yang lebih berat Bu. Siska, kamu gak tahu perasaan ibu. Ibu kecewa, ibu sakit hati sama bapak kamu. Ibu Siska tahu Bu. Tapi mungkin ini cobaan dari Allah Bu di bulan puasa. Dan Siska yakin ini tandanya Allah sayang sama kita Bu. Ibu sabar dong Bu. Ibu sabar Bu. Siska. Kamu sudah nggak waras ya? Pakaianku kamu bakar semua. Ini belum seberapa. Ini belum seberapa dibandingkan perlakuan kamu sama aku. Dasar keterlaluan. Kamu yang keterlaluan. Bu, Ibu Bapak udah Bu. Gak enak kalau didengar sama tetangga-tetangga Pak. Udah Bu, ayo masuk Bu. Hei, tunggu! Bapak belum selesai bicara dengan ibu kamu. Saya tidak mau bicara lagi sama kamu. Saya belum selesai. Ibu masuk ke kamar ya Bu. Ibu tunggu di kamar Bu. Siska, ibu gak mau masuk ke kamar. Ibu gak mau kamu jadi korbannya bapak. Kamu yang dipukulin. Enggak Bu, Ibu. Siska, ini bukan urusan kamu. Hah? Ini urusan antara bapak dan ibumu. Hah? Enggak Pak. Siska gak akan pernah biarin Bapak nyakitin Ibu lagi. Hah, kamu gak usah ikut-ikut. Ibu, saya ini kamu. Lepasin Ibu Pak. Lepasin Ibu. Lepasin Ibu Pak. Ibu, lepasin Ibu Bapak. Dengar ya, saya lancang karena perbuatan kamu. Kamu terus menzalimin saya. Bapak kamu salah. Pukul saya. Bila perlu bunuh saya, berani bunuh. Kamu jangan ngomong sama orang lain. Ibu hamba banget Bu. Kehidupan rumah tangga ayah dan ibu yang jauh dari kedamaian membuatku sangat tidak betah di rumah. Dan aku lebih banyak menghabiskan waktu berduaan dengan Dodi, pacarku. Hingga akhirnya hal yang ditakutkan pun akhirnya terjadi. Siska, jadi kamu rencananya mau pergi kemana nih? Tarawih ya? Iya Mas, aku mau taraweh. Oh, kamu cinta nggak sih sama aku sebenarnya? Kamu sayang nggak sih sama aku? Iya Mas, aku sayang sama kamu. Gimana kalau misalkan kamu nggak usah pergi taraweh? Kita ya sekali-kali bolos taraweh lah. Gimana kalau kamu ikut aku aja? Gak bisa lah Mas, aku harus taraweh. Oh, sini deh. Enggak, bentar sini. Aku mau nanya. Aku tuh mau taraweh. Ya udah, pokoknya kamu ikut aku aja. Kamu sayang kan sama aku? Kamu cinta kan sama aku? Ayo. Mas, aku mau taraweh Mas. Ayo ikut aku, kamu ikut taraweh. Kalau kamu cinta sama aku, kamu ikut sama aku. Ya, aku mau taraweh Mas. Cepat ikut aku. Ya, lepasin aku. Masuk. Sis, kamu tuh dari mana sih, Nak? Itu Bu tadi
Tadi Siska habis taraweh. Ya kalau kamu tarawih, paling lama 1 jam atau 2 jam. Tapi ini kan udah mau sahur sayang. Ya Bu, tadi Siska ikutan tadarusan dulu Bu. Jadi Siska pulangnya malam. Ya udah, ibu kebetulan lagi masak buat sahur. Kamu bantuin ibu ya? Iya Bu. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Hamba telah membuat dosa yang sangat-sangat Engkau murkai ya Allah. Ya Allah, hamba melakukan itu karena dipaksa ya Allah. Tapi hamba tidak sanggup untuk menolaknya ya Allah. Hamba minta ampun ya Allah. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Ada apa ya sama Siska? Biasanya kalau dia berdoa, nggak pernah dia nangis. Jangan-jangan ada masalah yang berat. Sis, kamu kenapa nak? Siska nggak apa-apa Bu. Mungkin Siska cuma kebawa suasana aja pas lagi berdoa tadi. Sayang, aku ini kan ibu kamu. Apapun masalah yang kamu hadapin, kamu harus ngomong dan cerita sama ibu. Tapi Siska beneran nggak apa-apa kok Bu. Bu, Siska permisi ke toilet dulu ya Bu. Siska, nanti abis sholat zuhur, ibu tuh mau bikin kue lumayan banyak. Kamu bantuin ibu ya. Ya, makasih ya. Selama Ramadan, hubungan ibu dan Tante Nunu sedikit membaik. Ibu sudah sedikit menerima keadaan Tante Nunu yang telah lama dinikahi ayah. Ibu juga lebih sibuk dengan pesanan kue dari pelanggannya. Dan sekarang Ramadan telah berlalu sebulan. Aku mulai merasakan perubahan yang terjadi pada diriku. Siska, kamu kenapa sih sayang? Kok lemes gini? Kepala Siska pusing Bu. Ya udah, kamu istirahat aja. Biar ibu yang nerusin nyapunya. Enggak Bu, enggak apa-apa Bu. Lagian kepala Siska pusingnya cuma dikit doang kok. Ya udah, ibu ke belakang dulu ya nak ya. Ya. Siska! 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 Dok, bagaimana hasilnya dok? Apa kondisi anak saya mengkhawatirkan atau gimana dok? Iya dok, sebenarnya anak saya ini sakit apa sih? Anak bapak dan ibu ini bukan sakit, hanya lemah saja. Bapak dan ibu selamat ya, putrinya positif hamil 2 bulan. Sekarang katakan, siapa yang menghamili kamu? Pak, bisa nggak sih ngomongnya nggak kasar kayak gitu? Kasihan Siska. Nggak usah dibelain. Anak kayak gini jangan banyak dibelain. Lihat, karena terlalu banyak dibelain, jadi nggak bener anak ini. Kenapa jadi nyalain aku? Emang kamu yang salah. Mengurus satu anak aja nggak becus. Bapak harusnya berpikir, Bapak itu orang nggak bener. Selama ini apa ada Bapak memperhatikan Siska? Hah? Bapak cuma bisa memperhatikan istri-istri mudanya Bapak. Salah. Kok kamu malah belokin masalah itu ke situ? Sudah Pak, sudah cukup. Oke, sekarang Siska akan kasih tahu. Ayah dari bayi yang Siska kandung ini adalah
Mas Dodi. Dodi! Pak, ini ada apa sih sebenarnya, Pak? Hah? Kamu jangan pura-pura lupa. Apa yang kamu lakukan terhadap anak saya? Ha? Saya nggak ngelakuin apa-apa, Pak. Dodi, jangan kabur. Dodi! Pak, ampun, Pak. Salah saya apa, Pak? Kamu sudah mengambil anak saya. Kamu harus tanggung jawab. Ha? Kamu masih ngomong aku juga, ha? Hah? Iya, Pak. Iya, Pak. Saya ngaku, Pak. Saya ngelakuin, Pak. Saya minta maaf, Pak. Dasar pengecut! Awas ya, kalau kamu bohong, saya habisin kamu. Iya, Pak. Saya janji untuk nikahin anak Bapak, Pak. Saya janji, Pak, untuk tanggung jawab, Pak. Kenalkan, ini Papa dan Mama saya. Oh, ini calon mantu Mama. Cantik banget. Mama bisa aja. Maaf nih Pak, Bu. Kedatangan kami ke sini dengan apa adanya nih. Mudah-mudahan bisa diterima dan dimaklum adanya. Maksud dan tujuan kami datang kemari adalah untuk melamar Siska untuk putra saya Dodi. Tentu saja, kedatangan Bapak, Ibu, dan Nak Dodi kami terima dengan tangan terbuka. Mas Dodi, makasih ya. Iya, aku akan selalu setia dan selalu ada buat kamu. Aku merasa senang dan lega setelah Mas Dodi berjanji mau bertanggung jawab dan akan segera melamarku. Tapi kemudian muncul lagi masalah lain yang datang ke dalam keluarga kami. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar. Tante pamit pulang dulu ya. Iya Tante, hati-hati di jalan ya Tante. Gak apa-apa ya, Tante gak pamit sama ibu kamu. Gak enak, takut dia masih marah. Iya Tante. Tunggu Tante. Ini buat kamu sama anak kamu. Apa nih Mbak? Kamu kan tadi bilang kalau Mas Tejo selama ini tidak menafkahin kamu sama anak kamu. Ya itu mungkin cukup buat 2 bulan asal kamu gak boros. Ya Allah Mbak, hati Mbak baik banget. Saya kan seharusnya orang yang Mbak benci. Udahlah, itu beda urusannya. Saya juga tidak mau Mas Tejo itu tidak tanggung jawab sama kamu dan anak kamu. Saya minta maaf Mbak, saya sudah menjadi penyebab ketidakbahagiaan Mbak dan Siska. Saya benar-benar minta maaf Mbak, saya tidak berniat merebut Mas Tejo dari Mbak. Sebelum saya menikah, Mas Tejo bersumpah kalau dia itu duda ditinggal meninggal istrinya. Ini makamnya Mbak Ratna kata Mas Tejo. Astagfirullahaladzim Ibu. Astagfirullah. Kenapa sih Bapak kamu tega sekali melakukan ini semua? Ibu sabar ya Bu. Apa ini? Kurang ajar. Pasti ini kerjaan si Ratna. Apa maksud kamu bikin boneka mayat di kamar? Mau nyindir aku? Supaya aku cepat mati? Bapak nggak sadar kalau selama ini Bapak itu tidur sama mayat. Nggak ngerti aku? Kamu ngomong apa? Bapak pikir saya nggak tahu apa yang udah Bapak lakukan? Hah? Bapak tega ya memalsukan kematian saya terus menyewa kuburan palsu demi Bapak menikah lagi sama orang lain. Ibuku sangat sedih
dengan apa yang dilakukan ayah. Ibu mendoakanku semoga mendapatkan suami yang baik dan menyayangiku, tidak seperti dirinya. Tapi harapan ibu ternyata tidak terkabul. Ini sudah 2 jam lebih dari jadwal yang sudah sepakati. Gimana nih, Pak? Iya Pak Penghulu. Mohon maaf Pak. Saya mohon bersabar lagi Pak. Mungkin calon pengantin prianya sedang kena macet Pak. Mas dia bisa ditelepon. HP-nya mati. Kayaknya dia sengaja deh Pak, matiin HP. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon maaf. Kami baru saja dapat berita kalau mempelai prianya kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Kasian banget ya Siskanya. Gak jadi dong nikahnya. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu. Tapi pernikahan ini harus kami tunda. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Loh, itu bukannya yang ngaku sebagai orang tua si Dodi waktu ngelamar? Hei! Bapak. Kurang ajar kamu penipu ya? Kamu yang ngaku sebagai orang tua Dodi? Hah? Maaf Pak, saya hanya diperintah Pak. Kita disuruh membohongi, Pak. Maaf, Pak. Apa hubunganmu sama Dodi? Saya baru kenal Pak, saya tidak ada hubungan apa-apa Pak. Biarin, mereka harus dikasih pelajaran. Gugurkan saja kandungan. Enggak Pak. Jangan membantah. Pak, untuk kali ini Siska minta maaf, tapi Siska nggak bisa nurutin Bapak. Dasar keras kepala. Ya! Pak, apaan sih? Ibu juga setuju kok sama pendapatnya Siska. Kamu malah belain anak kamu, ya? Kamu nggak malu kalau anak ini melahirkan tanpa seorang ayah? Siska sudah berbuat dosa yang sangat besar, Pak. Bapak jangan suruh Siska buat dosa yang lebih besar lagi dengan cara menggugurkan kandungan ini, Pak. Dia harus berani bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Lagian anak ini adalah amanah dari Allah. Kita nggak bisa menyia-nyiakan. Terserah kamu. Aku sudah nggak ikut urusan itu. Hah? Terserah kamu. Bapak, tolong Bapak. Bapak jangan pergi, Bapak. Lepaskan. Bapak jangan tinggalin kita, Pak. Kita lagi dapat masalah, Bapak nggak boleh pergi. Masa bodoh? Aku sudah nggak mau tahu urusan kalian. Aduh, Ibu nggak mau, Bu. Nggak apa-apa. Bapak, Pak, kalau Bapak marah karena Siska nggak mau gugurin kandungan Siska, Bapak jangan pergi, Pak. Jangan tinggalin Ibu, kasihan Ibu. Selama ini Ibu udah ikhlas nerima Bapak, walaupun Bapak udah hianatin Ibu. Bapak harus hargain Ibu, Pak. Saya sudah tidak dihormati di sini. Apa saya harus menghormati ibu kamu? Hah? Setelah kejadian tersebut, ayah pergi entah kemana dan tidak pernah pulang. Ibuku yang tidak mau sesuatu hal buruk terjadi dengan sabar mengingatkanku untuk tobat dan memohon ampunan kepada Yang Maha Kuasa. Aku merasa diriku jadi lebih tenang dan mulai bisa menerima kenyataan kalau diriku akan melahirkan tanpa didampingi seorang suami dan seorang ayah. Hanya didampingi ibuku seorang. Ya Allah, berikan rasa syukur kami terus-menerus. Meskipun kami banyak mendapatkan cobaan, kuatkan iman kami. Karena kami yakin Engkau pasti menghadiahkan kami kebahagiaan dan keindahan atas kesabaran kami selama ini. Jadikan kami orang-orang yang takwa dan terus berpikir positif tentang Engkau, ya Allah.
Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang beriman. Kabulkan ya Allah doa kami. Amin, amin ya Allah. Siska, lihat tuh ini anakmu sayang. Kamu mau cium? Mau Bu, bentar ya. Mas. Nanti kamu kasih ASI ya buat anakmu. Ya. Mulai sekarang kamu bertobat ya nak ya. Kamu buat anakmu ini bangga sama kamu. Ibu pasti support kamu, ya. Makasih ya Bu. Ibu udah selalu jadi ibu yang paling baik buat Siska. Siska sayang banget sama Ibu. Ibu juga sayang sama kamu, ya. Oh, jadi ini cucu Beratna ya? Iya. Oh sayang. Bapaknya kemana sih, Bu? Kok nggak pernah lihat? Ada kok, tapi ya memang agak jarang pulang. Jarang pulang apa nggak pernah dateng? Yang waktu itu pas nikah nggak jadi dateng. Gini ya Bu ya, kalau memang Ibu udah tahu, nggak perlu nyindir-nyindir, ya? Loh, kok marah sih, Bu? Saya kan cuma nanya. Kasihan tuh bayinya nggak punya bapak. Iya, tapi bisa nggak sih jaga mulutnya? Hah? Jangan nyinyir kamu. Makanya kalau nggak mau dinyinyir, jaga anak perempuannya, Bu. Jangan obrol sama laki-laki lain. Ibu keterlaluan ya. Ibu mau apa sih? Ganggu keluarga kita aja. Ibu, sabar Bu. Ibu sama anaknya sama aja. Astagfirullahaladzim. Udah Bu, kita masuk aja ya. Kamu hari ini cantik sekali ya. Iya, makin lama kamu makin cantik. Makasih, Ma. Setuju bisa aja deh. Emang cantik kamu. Ternyata kamu laki-laki pengecut ya. Berani sekali kamu mempermalukan keluarga saya. Anda yang sudah mempermalukan keluarga saya. Udah, jangan berantem. Irma, sini. Apa? Sini. Apa hubungan kamu dengan laki-laki brengsek ini? Dia kakak aku. Irma, aku nggak suka. Kamu pacaran sama om-om yang belang seperti dia. Sekarang kamu diam. Aku udah jadi istri sahnya Mas Tejo, Kak. Kenapa? Kamu kaget? Dengar baik-baik omongan saya. Kalau Anda macam-macam, saya habisin Anda. Jadi kamu udah menikah sama Mas Tejo. Kamu tahu nggak? Mas Tejo itu suami saya. Harusnya kamu ngerti dong. Tapi aku bener-bener nggak tahu kalau ternyata Mas Tejo tuh udah punya istri. Kamu tuh harusnya ngerti. Orang seperti Mas Tejo itu udah pasti punya istri. Iya Bu, tapi aku bener-bener nggak tahu. Kalau Ibu nggak percaya, aku ada buktinya. Itu foto aku dengan Mas Tejo di depan kuburan Anda. Ada apa ini? Tega kamu, Mas. Kamu selalu fitnah saya tuh orang tega. Ibu kenapa nangis, Bu? Bapak kamu, Sis, bapak kamu. Ibu udah ketemu sama Bapak? Ibu nggak sengaja ketemu sama bapak dengan perempuan lain. Apa, Bu? Maksud Ibu Tante Nunu? Ini tuh perempuan lain lagi.
Bapak nyakitin ibu lagi. Ini lebih dari pukulan yang selama ini Bapak berikan sama ibu. Bapak kamu memalsukan surat kalau ibu tuh udah meninggal dan dia tunjukkan sama perempuan itu makamnya. Tega Bapak kamu. Astagfirullahaladzim, Bu. Bu yang sabar ya, Bu. Ini semua cobaan dari Allah, Bu. Aku akan bilang sama Mami dan Papi untuk gak menyetujui hubungan kalian. Kak, aku tuh suka sama Mas Tejo. Tolong jangan pisahkan kami. Gini aja, aku akan bantu kamu untuk dapat persetujuan antara Mami dan Papi. Tapi dengan satu syarat. Apa, Kak? Kamu harus ikutin semua kemauan aku. Terus, kamu harus ambil semua barang-barang suami kamu dan kamu serahin duit 50 juta ke aku. Aduh. Kamu kenapa sayang? Mas, kaki aku sakit. Kelamaan berdiri nunggu taksi. Kok nggak minta dijemput sih? Telepon dong. Mas, aku tuh nggak mau ngerepotin Mas Tejo. Lagian kan juga Mas Tejo banyak kerjaan di AC bengkel. Kamu maunya gimana? Iya, aku harus punya motor, Mas. Supaya kemana-mana itu gampang. Jadi kan kaki aku nggak sakit kayak gini. Ya udah. Kalau gitu, nanti kita cari motor bekas yang masih bagus ya. Apa? Mas mau beliin aku motor second? Mas itu ngedapetin aku bukan bekas orang, Mas. Terus Mas mau beliin barang bekas ke aku? Mas tuh nggak ngehargain aku banget deh. Ya udah mending gak usah punya motor aja sekalian. Enggak. Jangan ngambek gitu dulu dong, Irma. Ya udah, kalau gitu besok kita ke dealer, kita cari motor yang bagus ya. Mas, kenapa nggak sekarang aja sih ke dealernya? Ya. Ya boleh. Sekarang boleh ya. Oh, Mas Tejo baik banget sih. Mana duitnya? Kondisi AC bengkel Mas Tejo itu sedang menurun, Kak. Jadi aku cuma bisa memberikan motor ini aja. Mulai sekarang, kamu cari suami yang jauh lebih kaya dong. Biar kita tuh punya duit yang cukup. Jangan serak. Diam. Pokoknya aku gak mau tahu. Mulai sekarang, kamu turutin semua kemauan aku. Ngerti kamu? Aku belikan kamu motor baru. Dan kemudian dengan mudahnya kamu sekarang bilang kalau motor itu dicuri kakak kamu. Bukan dicuri, tapi dibawa. Oh, terus kamu yakin? Kapan kakak kamu itu mengembalikan motor itu? Ya, aku nggak tahu. Nah, itu sama aja kalau kakak kamu itu pencuri. Ya enggak lah ya, Mas. Masa cuma gara-gara motor? Mas marah-marah nggak jelas sih ke aku. Kan tinggal beli aja kayak orang susah. Nunu, Leni, ngapain kalian kesini? Aku mau pindah ke sini. Enggak. Aku nggak setuju ya. Ya kan kalian kan udah punya tempat tinggal sendiri. Iya, Nur. Kamu nggak bisa seenaknya kayak gitu. Dan kamu, saya ingatkan, jangan pernah melanggar aturan saya. Aku cuma nuntut keadilan. Mas Tejo membelikan rumah Irma, sementara aku cuma tinggal di rumah kontrakan buntut sama Leni. Terus, kamu maunya apa? Aku minta dibelikan rumah. Kalau enggak, aku nggak mau pergi dari sini. Kamu seenaknya aja. Ini rumah kita. Rumah apa nih, Mas? Biar sederhana, tapi nyaman kok ditinggali. Tapi jelek banget, Mas. Sudahlah, Nunu. Kamu harusnya bersyukur. Aku bisa beliin kamu rumah yang untuk ditinggali. Oke, aku mau tinggal di sini, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Mas Tejo harus beliin aku motor sama seperti yang Mas Tejo belikan ke Irma. Keterlaluan kamu. Kamu itu tahu nggak sih? Kalau bisnis AC saya itu lagi nggak bagus. Ya kamu mau ngerti gitu loh. Aku cuma minta Mas Tejo adil terhadap aku. Apa itu salah?
Aku pusing mikirin kamu yang pengennya cuma macam-macam itu. Nggak ada bisa-bisa minta terus. Anda siapa? Saya ditugaskan sama Pak Bram untuk menagih hutang-hutang AC 20 unit. Oke. Nanti tolong kasih tahu Pak Bram, saya akan menghubungi dia untuk membicarakan hal ini. Anda tidak usah banyak berkelit. Karena Pak Bram sudah tidak percaya lagi sama Anda. Enggak. Saya nggak cari alasan. Tapi memang sekarang kondisi bisnis AC saya lagi parah. Pembayaran banyak yang nunggak. Jadi ya saya dalam kondisi yang sulit. Saya tidak mau tahu. Sekarang Bapak bayar hutang-hutang Bapak. Maaf, saya lagi ada urusan dia. Pak! Wah! Ya, saya kasih jangka waktu 1 hari. Kalau Anda tidak bisa bayar, saya habisin. Mas Tejo, mana? Kamu ini apa sih? Aku datang kemarin ini habis dipukulin debt collector. Tapi yang kamu pikir malah cuma motor dan motor. Kamu tuh bikin aku bingung aja. Tapi kan Mas Tejo udah janji sama aku. Aku nggak bisa mengikuti segala kemauan kamu. Kamu cari aja laki-laki lain. Apa maksud Mas Tejo? Kita cerai. Mas jangan Mas. Maafin aku Mas. Sekarang juga kita harus cerai. Mas Tejo! Berusaha keras untuk merawat anakku dengan bantuan ibu. Sementara ibu dengan usaha kuenya masih bisa hidup mandiri tanpa kehadiran ayah. Tapi suatu hari, aku dan ibu dikagetkan dengan kedatangan seseorang. Assalamualaikum. Pak, Bapak kenapa pulang ke rumah ini, Pak? Pak, Bapak kenapa bawa Leni dan bayi itu ke sini, Pak? Bapak sudah cerai dengan Nunu dan Irma. Mereka pergi dengan laki-laki lain dan mereka nggak mau merawat dan memelihara anak-anak Bapak. Astagfirullahaladzim. Jadi maksud Bapak, Ibu yang harus merawat anak-anak ini dan membesarkan mereka? Iya Ratna, itu juga kalau kamu nggak keberatan. Anak-anak Bapak itu adalah anak-anak Ibu juga. Bu, Kak Siska, makasih atas kebaikan Ibu dan Kak Siska. Sama-sama Leni. Ratna, aku bersyukur punya istri yang baik dan mulia hatinya seperti kamu. Meskipun dulu aku sering menyakiti kamu. Mulai sekarang, kita perbaiki kehidupan kita. Kita rawat anak-anak kita. Kita besarkan